Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal hari ini tanggal 15 September sampai dengan besok tanggal 16 September 2021. Seperti biasanya saya akan bahas 8 saham untuk bagian pertama ya. Ini bagian pertama, nanti saya lanjutkan dengan 8 saham lainnya di bagian kedua. Jadi silakan cek nanti bagian kedua, linknya dari video deskripsi di bawah ini ya. Eh, saya mulai langsung dengan BMRI. Jadi BMRI ini kita lihat ya, ini adalah sudah nyentuh area buy on weakness yang saya sudah sebutkan ya. Jadi sebelumnya dia kan breakout ke atas 6150, dia testing 6350 ya. Ini pas di swing hanya di sini ya. Seperti saya sudah sebutkan, kalau turun banyak 6275 harusnya pakai pasang trailing stop dulu ya. Nah ini kan dia mulai rebound kembali ke atas 6150. Ini area buy on weakness-nya ya. Jadi kalau mau buy sekarang, buy on weakness silahkan untuk BMRI ya. Karena uptrendnya sejauh ini masih cukup bagus. Jadi buy on weakness ada dua area ya. Di area sekarang 6150 atau 5900. Jadi kalau misalnya dia turun lagi di bawah 5900, kalau dia berhasil rebound barusan kita buy ya. Seperti itu ya. Kalau misalnya mau buy sekarang boleh saja, asalkan pasang stop lossnya di 6100 atau di low-nya ini ya tanggal 13 September di 6050 ya. Ya hitung aja 6000 lah ya, pas di Fibonacci retracement 38,2% ya. Jadi buy sekarang boleh, silakan ya untuk BMRI. Nanti kalau dia naik lagi ke atas 6275 tambah lagi, naik lagi ke atas 6350 tambah lagi, seperti itu ya. Mudah-mudahan dia breakout ke atas 6350 lanjut ke 6550-an ya. Jadi kalau mau average up, kalau takut di 6350 nanti turun lagi ya. Average up-nya di 6400 saja ya. Jadi kalau dia sudah berhasil naik ke atas 6400 tambah lagi, seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja untuk BMRI ya. Jadi jangan terlalu agresif, santai aja. Um, Menurut saya sih uptrendnya masih cukup bagus ya, seperti itu ya. Memang tergolong masih berjuang di sini ya, berjuang untuk breakout di ini resisten di swing high-nya. Kalau di weekly-nya kan kelihatan di sekitar harga 6.200 ya. Jadi dia masih berusaha untuk uh, naik ke atasnya itu ya. Sebelumnya sudah berhasil, dia turun lagi seperti itu ya. Mudah-mudahan aja kali ini dia berhasil ya, seperti itu ya. Target berikutnya ya sekitar 6.550-an kurang lebih ya di sini ya. Ini sebelumnya di sekitar ini ya, sebentar saya gambarkan, 550 itu di sekitar tanggal 9 April 2021 ya. Kalau dia breakout lagi, maka tidak menutup kemungkinan target berikutnya adalah 6850 ya di sini ya. Jadi gambar-gambarnya, garis-garisnya ini sudah saya berikan untuk acuan trailing stop ya, dan stop loss kalau dia sudah naik, kalau dia gagal dia turun ya. Seperti itu, dan juga untuk average up. Jadi kalau kita buy sekarang, nanti kalau tambah lagi naik ke atas 6275 tambah lagi, naik ke atas 6350 atau 6400 tambah lagi ya. Target berikutnya di 6550. Jadi jangan jangan selalu berpandangan, oh ini resistennya Pak Sunar, berarti nanti kalau sudah dekat resisten berarti jual. Belum tentu ya. Kadang-kadang memang ini resistennya cukup kuat ya. Kalau dia sudah berhasil breakout, dia kan membentuk resisten baru di atasnya ya. Jadi kita jangan terlalu takut ya, seperti itu ya. Yang penting kita tetap sabar aja, fokus dan disiplin ya. Jadi kunci sukses di saham hanya tiga aja: sabar, fokus dan disiplin, seperti itu ya. Oke, berikutnya untuk real ya. Jadi real ini lumayan banyak diperbincangkan ya. Tadi di grup saya pagi-pagi sudah ada yang pom-pom real ya. Jadi memang dia di area konsolidasi ya di sini ya. Lama saya nggak bahas ya. Ini garis-garisnya sudah saya berikan. Kalau dia naik ke atas 110 ya, boleh buy up ya. Seperti itu ya. Eh, Kalau dia naik lagi ke atas 121 boleh tambah lagi. Resisten terdekatnya di 137 ya. Itu untuk real ya. Jadi kalau dia breakout ke atas 137, target berikutnya adalah 150 dan 165. Kalau mau buy sekarang boleh nggak pas untuk real? Boleh ya. Asalkan pasang stop aja di 121 dan 110 maksimum ya. Seperti itu ya. Jadi jangan terlalu takut juga, tapi jangan terlalu serakah ya. Karena sebelumnya real ini nggak liquid ya. Karena uh, dibeli oleh salah satu grup tertentu ya. Saya bilang grup aja, kelompok tertentu. Jadi dia masih cukup bagus ya. Service range-nya di area sekitar 93 sampai dengan 137. Kalau breakout ke atas 137, kalau mau tambah lagi atau yang suka trading breakout ya silakan. Nanti naik lagi ke atas 150 tambah lagi, target berikutnya di 165 kurang lebih ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan sukses untuk real, kurang lebih cukup. Berikutnya Antam. Jadi Antam ini sebenarnya sih saya sudah sebutkan ya, dia memang secara kasat mata dia kelihatan ya, dia sideways seperti itu ya. Ini area biological sudah saya sebutkan juga, ini yang saya kotain ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 2470, kalau mau buy on weakness silakan ya.
naik lagi ke atas 2540, tambah lagi, naik lagi ke atas 2600, tambah lagi, dan seterusnya. Memang dia masih cenderung sideways ya, seringkali seperti itu ya. Ini area buy on weakness-nya, dia sudah berhasil rebound, banyak bertahap aja ya, jangan terlalu banyak ya, karena masih cenderung testing hanya 1 hari ya, belum konfirmasi. Kalau dia naik lagi ke atas 2540, tambah lagi, naik lagi ke atas 2600, dia berarti ada kecenderungan dia akan breakout ke atas 2670 dengan target berikutnya 2730. Kalau dia berhasil naik ke atas 2780, jangan ragu-ragu untuk tambah lagi ya. Target berikutnya masih sekitar 2890 ya, kurang lebih di sini ya, sampai dengan 3040 ini di swing high-nya di tanggal di sini kalau kita lihat 22 Februari 2021 ya. Jadi memang cenderung masih sideways ya, jangan terlalu banyak kalau diantam ya. Jangan heran juga, memang kadang-kadang dia koreksi 2 hari, dia rebound lagi, kemudian dia koreksi lagi, sideways lagi ya. Seperti ini ya, dia naik, kemudian dia koreksi, kemudian dia sepertinya rebound, masih lanjut ke atas ya. Tapi dia cenderung sideways secara garis besar ya, di atasnya 2470 ya, seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja, sambil pasang trailing stop dan stop loss ya, seperti itu ya. Itu untuk Antam. Berikutnya untuk NATO ya, seperti itu ya. NATO kalau kita perhatikan dia, saya sudah bahas kemarin ya, saya sudah bahas ya di analisa saham harian untuk periode tanggal 14 sampai tanggal 15 September. Jadi NATO ini masih cukup bagus ya. Saya sudah sebutkan kalau mau average up, kalau dia naik ke atas 630 tambah lagi seperti itu ya. Jadi memang sudah membentuk ekor panjang ke atas ya. Jadi jangan terlalu kaget ya untuk NATO ya. Yang penting pasang trailing stopnya ini garis-garisnya sudah saya berikan ya. 610, 595, kalau tambah lagi kalau dia berhasil naik ke atas 630 tambah lagi, target berikutnya dia akan berusaha untuk breakout ke atas 645 ya. Dengan targetnya di 660 dan 675. Itu untuk NATO ya. Sejauh ini dia uptrendnya masih cukup bagus ya, seperti itu ya. Memang dia ini resistennya cukup kuat ya, 675 sampai 715. Jadi kalau mau buy sekarang ya belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Pasang trailing stopnya di 610 dan stop lossnya di swing low yang di sini aja 590 ya. Memang garis saya di 595 tapi pasang di 590. Kalau yang mau buy on weakness, tunggu di area 580. Artinya kalau dia koreksi di bawah 580, kita tunggu kalau dia berhasil rebound ke atasnya ya, seperti ini ya, dia koreksi ya, kemudian dia berhasil rebound di atas 580 buy. Nanti naik lagi ke atas 595 tambah lagi, naik lagi ke atas 510 tambah lagi, seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja, nyantai aja, nggak perlu terlalu agresif, tapi jangan terlalu takut-takut juga ya. Jadi kurang lebih cukup untuk NATO. Berikutnya untuk Harum. Harum sudah saya bahas sebelumnya ya. Jadi dia setelah saya bahas, besoknya koreksi Pak Suntar. Berarti analisanya Pak Suntar salah. Sebenarnya enggak sih ya. Ini anggap saja dia kasih kesempatan bagi yang mau buy on weakness ya. Jadi saya sudah sebutkan ini kotaan yang sebelum yang sudah saya berikan ya. Saya perpanjang. Naik lagi ke atas 5150 boleh buy ya. Naik ke atas 5350 tambah lagi, naik ke atas 5450 tambah lagi, dan seterusnya. Jadi belinya bertahap aja ya. Jangan terlalu agresif. Target price berikutnya sekitar 5975 sampai dengan 6150 seperti itu ya. Memang 2 hari terakhir dia volumenya tinggi ya, lebih tinggi dari sebelumnya, tapi dia price-nya masih belum sebenarnya sih sudah cukup kuat ya di sini ya. Maksud saya belum berhasil breakout ke atas 5500 ini ya. Tapi menurut saya sih masih ada peluang ya. Jadi yang mau buyback silakan pasang stop loss-nya di 5150 dan 5025 seperti itu ya. Selama berada di atas 5025 dia masih ada harapan untuk naik terus dengan targetnya 5975 sampai dengan 6150 ya untuk Harum ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini memang dia naiknya bertahap ya, seperti itu ya. Disesuaikan aja dengan risiko profil masing-masing. Oke, berikutnya untuk TBIG. TBIG sudah pernah saya bahas di analisa saham mingguan. Ini adalah area buy on weakness-nya ya. Naik ke atas 2900 boleh buy, naik ke atas 3000 boleh tambah lagi ya, average up ya. Jadi yang rajin nonton, mencatat dan pasang automatic order buy ya, ini lumayan ya. Nanti kalau dia naik lagi ke atas 3100 silakan tambah lagi, naik lagi ke atas 3250 tambah lagi, seperti itu ya. Jadi kurang lebih target resistennya di sekitar 3400-an ya, 3440. Kalau dia berhasil breakout ya, target berikutnya kurang lebih di dekat Fibonacci extension 161,8% ya, di 3900-an. Tapi garis saya ya di 3800 lah, itu yang resisten terdekatnya yang paling memungkinkan untuk tercapai ya, seperti itu ya. Kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 3440 ya. Itu kurang lebih untuk TBIG. Memang dia masih cenderung sideways ya, jadi belinya jangan terlalu banyak ya, seperti itu ya. Bertahap aja, nyantai aja. Berikutnya Adero. Hari ini higher high ya. Dia masih berusaha untuk breakout ke atas high-nya ini ya, swing high sebelumnya di 1430. Jadi masih peluang
untuk batubara sampai dengan awal tahun depan menurut saya masih cukup bagus ya emitennya, seperti itu ya. Saran saya kalau trading saham batubara, fokusnya di saham batubara ya harganya ya, bukan di harga komoditasnya, supaya kita nggak gagal fokus saja ya. Jadi dia sudah breakout ke atas 1390, sudah saya sebutkan ya. Kalau mau tambah lagi silakan. Yang sudah punya pasang aja trade stopnya di 1390 dan 1360 ya. Kalau mau buy on weakness, sebelumnya saya kasih di area ini ya. Tapi berhubung dia sudah naik akhir high ya, buy on weakness-nya tetap di area yang sebelumnya saya kasih di sini ya. Jadi ada dua area. Ini 1360 ke atas sudah boleh buy ya. Jadi harusnya sudah buy, mau buy sekarang boleh aja asalkan pasang stop loss-nya di, kalau dipasang di 1390 kan terlalu dekat ya. Masa sekarang harganya 1395 pasang stop loss-nya di 1390. Jadi pasangnya di 1360 dan 1340. Belinya bertahap aja, naik ke atas 1420, tambah lagi ya, dan kemungkinan dia breakout ke atas 1430 dengan target berikutnya dia akan menguji 1485 ya, kurang lebih ya, sekitar sini 1485 dan 1540 ya. Jadi kenaikannya masih cukup memungkinkan ya, masih peluangnya masih cukup bagus. Memang ini resisten areanya cukup kuat ya, area sekitar 1400-an ya. Resisten tuh jangan takut terhadap resisten ya. Bukan berarti nyentuh resisten bakalan turun. Memang sebelumnya dia nyentuh sekitar 1400 turun ya. Ini nyentuh 1400 dia turun ya, nggak lama lagi turun ya, 1-2 hari dia turun. Nah ini sudah breakout 1400, apakah bakalan turun lagi Pak Sunar? Kita nggak akan pernah tahu pasti ya 100% ya, seperti itu ya. Tapi bukan berarti kita takut, enggak ya, pasang aja dari stop dan stop loss. Kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 1430 terutama ya, kalau mau tambah lagi silakan ya. Jadi masih ada target price berikutnya di atasnya ya. Jadi jangan terlalu istilahnya kaku banget pakai analisa teknikal. Oh ini dekat resisten, jual, nanti juga dikasih koreksi, belum tentu ya. Kalau dia masih terus naik, ini resisten berikutnya masih ada ya, masih bisa 1540 dan di atas sendiri yang di sini ya, di akhir tahun lalu 2020 itu bisa sampai high-nya sampai 1600 ya. Masih ada kemungkinan nggak Pak Sunar? Ada ya, seperti itu ya. Kalau takut ya belinya bertahap aja, atau misalnya kalau nggak yakin ya beli aja saham yang lainnya, seperti itu ya, daripada nanti bingung ya, kepikiran kalau sudah beli kok langsung turun, seperti itu ya. Kurang lebih cukup untuk ADRO. Berikutnya untuk WH. WH sebenarnya sudah pernah saya bahas ya, cuma kemarin saya nggak bahas ya karena dia arah ya. Jadi ini kalau kita lihat sudah punya, pasang aja trade stopnya di 260 ya. Jangan sampai kalau turun di 260 Anda masih hold ya, seperti itu ya, karena risikonya cukup tinggi balik lagi ke area sekitar 180 ya. Ini area buy on weakness-nya yang dekat ya, yang saya sudah gambarkan. Kalau nggak kena ya berarti harus ikut berikutnya yang di atasnya ya, 180 ya, seperti itu ya. Jadi jangan terlalu paten seperti itu ya. Area buy on weakness-nya saya kasih gambaran ya sekarang ya, saya naikkan sedikit ya. Itu di area ini ya, 180. Artinya kalau dia misalnya koreksi di bawah 180 ya, kita belinya kalau dia berhasil rebound atau mantul di atas 180 barusan buy. Target berikutnya dia masih bisa sampai target 330 ya. Ini resistennya di Fibonacci extension 261,8%. Itu untuk WH ya. Jadi kalau kita perhatikan WH di sini dia masih ada peluang ya, afternya masih cukup bagus, tapi tidak menutup kemungkinan koreksi selalu ada ya. Jadi pasang aja trade stop dan stop loss. Kalau takut ya buy on weakness saja. Kalau yang mau buy high sell higher ya, jadi belinya di ketinggian tapi jualnya lebih tinggi lagi ya, boleh saja. Kalau dia naik ke atas 300 buy, target price-nya di 330. Kalau naik lagi ke atas 330, target berikutnya kurang lebih di sekitar area 360 sampai dengan 400 ya. Itu target price-nya kurang lebih ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 300, dia masih memungkinkan untuk capai target minimal 330 lah terdekatnya. Berikutnya lagi 360 dan 400 ya untuk WH ya. Nanti silakan dicek ya apakah ada aksi korporasi, right issue dan sebagainya. Kadang-kadang saya nggak ingat ya, saya terus terang aja nggak ngikutin beritanya ya. Jadi saya fokusnya di pergerakan harganya, price action-nya. Kalau ada berita right issue atau obligasi dan sebagainya, silakan cek sendiri ya, seperti itu ya, supaya waspada aja. Kurang lebih sih cukup ya. Ini 8 saham untuk hari ini dan besok ya, 15 September dan 16 September. Nanti saya bahas untuk bagian kedua, jangan lupa ditonton sekalian ya. Karena pilihannya ada 16, memang pilihannya banyak, tapi itu tergantung dengan masing-masing ya. Ada yang suka trading di bawah harga Rp500 per lembarnya ya, Anda pilih aja yang di bawah 500 yang mana. Ada yang suka di atas 500 ya, atau di atas 10.000 ya, Anda pilih aja. Ada suka yang saham syariah Pak Sunar, ya pilih aja yang syariah ya, seperti itu ya. Jadi pilihannya banyak, tapi ya sesuai selera lah, dipilih aja yang mana yang kira-kira berminat ya, sesuai dengan risiko profil masing-masing. Kurang lebih cukup seperti biasanya. Salam sehat selalu, damai dan sejahtera ya. Itu doa saya.
Amin ya, semoga tercapai semuanya. Seperti biasanya kalau yang baru jangan lupa subscribe, join ya. Kemudian like, bantu kasih saran atau kasih komentar ya. Kalau ada pertanyaan tulis di kolom komentar. Karena kalau Anda bantu saya tulis komentar itu terus terang membantu menaikkan rating videonya. Bukan karena saya pengen ratingnya naik enggak ya. Ya Anda kalau posisikan di posisi saya, kalau viewernya makin banyak kan sebagai pembuat videonya ya semakin semangat ya. Mudah-mudahan semakin bermanfaat juga ya. Karena kalau banyak yang nonton ya kemungkinan banyak yang buy juga ya, harganya mungkin bantu terangkat ya seperti itu ya. Tapi kan saya bahasnya ya enggak, bukan karena sudah naik terus dibahas, enggak ya. Sebelumnya juga sudah pernah dibahas ya, baik itu di analisa saham sebelumnya atau yang analisa saham mingguan ya. Kalau yang barusan breakout hari ini ya kita bahas apakah dia masih bisa mampu naik lagi ya. Karena sesuai dengan analisa teknikal ya, kalau dia uptrendnya masih bagus ya masih peluang untuk naik lagi ya. Kurang lebih cukup, sekian dan terima kasih.